Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kita akan lanjut materi selanjutnya, yaitu bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia. Jadi, bentuk muka bumi Indonesia itu dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Untuk mengetahui perbedaan masing-masing jenis tersebut, kita akan mengetahui untuk slide selanjutnya. Oke. Nah, ini untuk contoh peta fisiografi Indonesia. Jadi untuk warna coklat itu menunjukkan daerah pegunungan, untuk warna hijau itu menunjukkan daerah perbukitan, untuk warna orange itu menunjukkan dataran tinggi, dan warna kuning itu menunjukkan dataran rendah. Jadi untuk mengetahui persebarannya kita cukup melihat perbedaan warna. Gambaran permukaan bumi itu ada dataran rendah, bukit dan perbukitan, dataran tinggi, gunung dan pegunungan. Nah, untuk dataran rendah sendiri itu merupakan bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Aktivitas di dataran rendah biasanya berupa pemukiman dan pertanian. Lalu mengapa sih kok dataran rendah itu digunakan sebagai aktivitas pemukiman dan pertanian? Alasannya karena dataran rendah mudah melakukan pergerakan. Kemudian banyak dijumpai lahan subur dan mudah berhubungan dengan dunia luar melalui jalur laut rendah. Nah, kita lanjut maksud dari bukit dan perbukitan. Jadi ada perbedaan tersendiri antara bukit dan perbukitan. Kalau bukit itu merupakan bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya dengan ketinggian kurang dari 400 meter di atas permukaan laut. Kalau perbukitan itu merupakan kumpulan dari sejumlah bukit pada suatu wilayah tertentu. Kalau bukit ada satu, kalau perbukitan ada beberapa bukit. Itu disebut perbukitan. Nah, di bukit atau perbukitan itu biasanya ditemukan sumber mata air atau sungai, dan aktivitas ekonomi penduduk biasanya berupa pertanian. Oke, kita lanjut untuk dataran tinggi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan dataran tinggi? Dataran tinggi merupakan daerah datar yang memiliki 400 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dan di dataran tinggi, mobilitas penduduk atau pergerakan penduduk itu berlangsung lancar seperti di dataran rendah. Nah, dataran tinggi ini biasanya menjadi daerah tujuan wisata. Nah, kita lanjut maksud dari pegunungan dan gunung. Jadi ada perbedaan maksud dari gunung dan pegunungan. Kalau gunung bisa ditunjukkan pada gambar di atas. Gunung merupakan bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Kalau pegunungan ditunjukkan oleh gambar di bawah, contohnya, yaitu merupakan bagian dari daratan yang merupakan kawasan yang terdiri atas deretan gunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Nah, ini contoh dari gunung berapi. Jadi gunung berapi itu merupakan gunung yang memiliki lubang kepundan atau rekaan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Jadi gunung berapi, yang dimaksud dengan gunung berapi itu gunung yang memiliki kepundan, yaitu kepundan itu tempat keluarnya cairan magma. Nah, ciri gunung berapi itu adanya kawah, adanya aktivitas, contohnya semburan gas, asap, dan lontaran material dari dalam gunung berapi. Oke, sekian materi dari sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.